Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan tersiar video yang menunjukkan ex FPI, bekas HTI, dan bekas narapidana terorisme atau ex Napiter mendeklarasikan dukungan terhadap Bapak Anies Baswedan sebagai presiden. Dalam tajuk Presiden kami Anies Baswedan. Hanya saja yang menjadi persoalan di sini, sempat ada kericuhan sebelumnya, ada peserta yang memprotes bendera merah putih disandingkan dengan bendera putih dan bendera hitam yang bertuliskan kalimat tauhid. Seandainya ini pun tidak diprotes, mungkin sampai usai acara, bendera hitam ini akan disandingkan dengan bendera merah putih. Ini sebetulnya warning, peringatan keras untuk Pak Anies Baswedan sendiri, bahwasanya kemungkinan besar ada kelompok tertentu yang akan mendompleng beliau. Dan juga ini warning kepada segenap masyarakat muslim di Indonesia dan bangsa Indonesia pada umumnya, bahwasanya ada kelompok-kelompok politik yang ingin mendompleng agama, bahkan mendompleng kalimat tauhid demi ambisi politik mereka semua. Padahal ini sebetulnya kelompok bendera hitam palsu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak ceramah berikut ini. Yang jelas, kita jangan pernah mau dimanipulasi kepentingan politik apapun yang mengatasnamakan agama. Selamat menyaksikan. Jadi jangan mau kita dikibuli. Terus bendera hitam. Nah, ini saya perlu tegaskan, bendera tauhid. Kebohongan terbesar di republik ini pada abad sekarang adalah adanya istilah bendera tauhid. Enak ngomongnya sekarang, momen 2019 sudah lewat. Saya ini tidak punya tendensi politik ceramah ini namanya. Sejak kapan tauhid punya bendera? Saya dari dulu pengen ngomong sebetulnya, ayo semua bicara. Sejak kapan tauhid punya bendera? Kok kita dibohongi? Ratusan juta rakyat Indonesia dibohongi dengan istilah bendera tauhid. Kok bisa mereka mengatakan itu bendera tauhid? Hati-hati, nggak ada istilah bendera tauhid itu. Coba dari kecil kita mondok, Pak, ketemu nggak istilah bendera tauhid itu? Kan nggak ada. Lalu mereka bikin bendera tauhid. Makanya di Aceh, fatwa ulama Aceh sudah menetapkan penulisan kalimat tauhid di bendera termasuk suul adab. Nggak bagus. Penulisan kalimat tauhid di baju, di peci, maaf kalau ada yang pakai peci yang kalimat tauhid itu nggak boleh. Kalaupun dipakai begitu, ingat jangan masuk toilet pakai peci itu. Karena Nabi pakai cincin tulisannya Muhammad Rasulullah. Idza dakhala indal khala wadu'ahu. Ketika Nabi masuk ke toilet, beliau lepas cincinnya dan diletakkan masuk toilet. Makanya ibu-ibu sering saya sampaikan, Bu, jangan so islami. Lewantin kalung jangan lafzul jalalah, jangan nama Allah yang di kalung itu. Karena kalau nama Allah begitu masuk toilet pom bensin, lepas kalungnya taruh di depan. Begitu keluar dari toilet, mana kalung saya ya? Sudah ada yang mengamankannya. Makanya daripada nama Allah lebih baik nama suami saja, kata saya. Rizal Kamilku sayang. Begitu sebetulnya. Ini luar biasa, Pak, tentang bendera tauhid itu. Baik, saya masuk ke nas dulu. Hadis yang diriwayatkan dari Imam Ali karamallahu wajhah. Idza ra'aitumur rayati sud, apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuhariku aydiyakum wala arjulakum, tetaplah di bumi kalian masing-masing, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Kok jelas tuh. Ini karena kurang sosialisasi jadi salah gitu loh. Bendera hitam palsu. Ada yang nanya, Ustadz, emang ada bendera hitam beneran? Ada, Pak. Bendera pasukan Imam Mahdi.
Tapi nanti Imam Mahdi muncul kan perang lawan Dajjal. Dajjalnya harus keluar juga. Dajjal keluar setelah kemarau 3 tahun berturut-turut. Gara-gara 3 tahun terjadi kemarau, tidak ada satupun daun hijau, kering semua. Semua orang kelaparan, negara bubar, Indonesia bubar, Amerika bubar, Cina bubar, Arab bubar, Eropa bubar semua. Tandanya kemarau 3 tahun berturut-turut. Makanya Pak, kalau turun hujan ucapkan Alhamdulillah, Dajjal masih tangeh. Makanya kalau Jakarta masih kebanjiran, Alhamdulillah. Bahaya kalau Jakarta itu udah nggak banjir lagi, Pak, hujan nggak pernah turun, kita kering semua, Dajjal keluar. Nah, ketika Dajjal sudah menjajah, pasukan Al-Mahdi menggunakan bendera hitam. Sebelum Imam Mahdi memimpin pasukan, semua yang pakai bendera hitam palsu semua. Kan jelas keterangannya. Qulubuhum kazuburil hadid. Kelompok bendera hitam itu hati mereka keras bagikan batu. Kazuburil hadid itu bagikan baja. Jadi besi saja keras, lebih keras daripada besi. Hati kelompok bendera hitam itu. Makanya nggak bisa diceramahi. Saya ceramah depan bapak-bapak aman-aman aja. Coba kalau ceramah depan kelompok bendera hitam itu, selesai, Pak. Banyak yang nimpuk, jangan macam-macam, karena memang hati mereka keras bagikan batu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali. Baik, sedikit lagi. Naik berikutnya, setelah ekstremisme, Pak, anti negara, mereka naik ke radikalisme, terorisme. Sempat keluar dari pernyataan kepala BNPT, Boy Rafli Amar, 198 pondok pesantren terafiliasi terorisme. Enggak usah diprotes. Kita enggak perlu baperan, Pak. Ngapa sih pemerintah menuduh pesantren sarang teroris? Bukan. Pemerintah enggak nuduh. Data itu harus diungkap. Karena kalau tidak diungkap, kita masukin anak ke pesantren nantinya. Dan kita tidak tahu itu semua. Enggak perlu baperan. Karena ngapa? 198 itu dari 28.800 pondok pesantren. Dari 28.800 pondok pesantren itu hanya 198. Jadi 0,7% yang terafiliasi terorisme itu. Yang 28.800 sekian itu 99,3% setia NKRI. Dan dari jumlah itu pesantren yang terafiliasi ke NU Nahdlatul Ulama 23.372 pondok pesantren. Berarti ada 81% pesantren yang terafiliasi dengan NU. Nggak usah khawatir kita. Dan nggak perlu baperan. Karena ngapa? Saya menangani soalnya, Pak, di Lampung. Pesantren-pesantren yang begitu. 120 anggota JI. Lampung, ikrar setia NKRI. Saya nanya, di mana dia belajar? Tunjuk semua, Pak. Benar, data itu benar. Data itu benar semua. BNPT itu kan pakar semua, intelijen itu, Pak. Itu data intelijen. Luar biasa lengkapnya, bukan tuduhan, memang ada. Berarti orang tua harus antisipatif. Hati-hati masukin anak ke pondok pesantren. Begitu masuk pondok pesantren, hormat bendera haram, nyanyi lagu Indonesia Raya haram, Pancasila tauhid, itu kan tanda-tanda itu, Pak. 6 tahun dia mondok di situ, selesai. Bisa jadi kalau Pak Budi anaknya masuk situ, Pak Budi polisi, anaknya teroris, selesai. Baik, saya ingin tegaskan di poin ini dikit lagi ya, Pak. Terorisme tidak terkait dengan ajaran agama manapun. Setuju gak kira-kira? Tidak ada satupun agama yang mengajarkan terorisme, termasuk Islam. Tapi bahwasanya teroris itu mendompleng kelompok agama mayoritas, jawabannya iya. Karena Indonesia mayoritas Muslim, terorisnya beragama Islam, dompleng Islam. Coba di Myanmar, Pak, ada biksu yang sangat rasis, radikalis, teroris, pakai jubah biksu, membantai umat Muslim di Rohingya. Terorisnya beragama Buddha, karena mayoritas di sana beragama Buddha. Di India, umat Nasrani sedang Natalan, dihancurkan gerejanya. Terorisnya beragama Hindu. Di New Zealand, orang Islam lagi Jumatan diberondong pakai senjata. Terorisnya beragama Kristen. Di Papua, karena mayoritas Kristen, OPM beragama Kristen, mendompleng kelompok agama mayoritas. Nah itu saja kita. Jadi nggak ada agama yang mengajarkan teroris. Nah justru ini puncaknya, Islam memerintahkan kita perang melawan teroris. 2 hadis yang hendak saya sampaikan. Pertama, saya khruju qaumun fi akhiriz zaman, akan keluar sekelompok orang di akhir zaman, kata Nabi. Al-ahdatul asnan, usia mereka masih muda-muda. Makanya kalau bisa materi ini buat anak muda, Pak. Kan yang kecucu otak itu anak-anak muda.
Usia mereka masih muda-muda. Sufahaul ahlam, tapi otak mereka kebalik-balik. Otak mereka sudah rusak. Yaquluna min qauli khairil bariyah, tapi dia nipu kalian karena kalau bicara agama selalu beratas nama khairul bariyah. Perkataan Nabi, Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Seolah-olah begini Bapak Ibu, Bapak-bapak. Kalau orang sudah ngomong berdasarkan Quran udah benar, belum tentu. Itu kan Quran menurut dia. Dia nggak punya sanad keilmuan. Dia mau belajar di mana? Dapatnya dari siapa dianya? Mereka mengatasnamakan perkataan khairul bariyah, la yujawizu imanahum hanajirahum. Iman mereka tidak pernah melintasi kerongkongan mereka sendiri. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Hari ini dia sholat bersama kalian, besok dia akan menghalalkan darah kalian, kata Nabi. Makanya Abdurrahman bin Muljam itu, Imam Ali yang dia bunuh, bahkan dia menghalalkan darah orang non muslim. Padahal jelas hadisnya, man qatala nafsan muahadan lam yarah raihatal jannah. Yang membunuh non muslim tidak akan pernah mencium baunya surga. Jangankan surga, baunya aja nggak dapat. Nah, maka Nabi memerintahkan fa aina malaqitumuhum faqatuluhum. Dimanapun kalian temukan orang-orang kayak gitu, dimanapun kalian jumpai mereka, kata Nabi, faqatuluhum, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya memerangi mereka pahalanya sangat besar bagi yang memeranginya pada hari kiamat nanti. Itu hadis pertama. Makanya ada keterangan begini, sebaik-baiknya kematian mati di tangan teroris Khawarij, dan seburuk-buruknya kematian adalah Khawarij yang berhasil kalian bunuh. Begitu. Makanya mati syahid terbaik adalah mati melawan teroris. Hadis yang kedua sekarang, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka fasih-fasih membaca Al-Qur'an. Nah, ini yang jangan ketipu. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Al-Qur'an kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Itu hadisnya, Pak. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Ditambahkan dalam hadis musnad Imam Ahmad, liyahkiru ahadukum amalahu min amalihim, salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Tapi kata Nabi, jangan pernah minder. Fa idza kharaju faqtuluhum, apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum, tsumma idza kharaju faqtuluhum, 3 kali. Fatuba liman qatalahum, beruntunglah yang berani memerangi mereka, disebutkan sampai 20 kali. Wajib kita semua memerangi mereka semua. Nah, sekarang orang coba membenturkan negara sama khilafah. Ini saya ajarin ini, Pak, cara ngejawabnya. Tidak ada satupun dalil yang memerintahkan mendirikan khilafah dalam Quran dan hadis. Makanya Pak Mahfud MD itu berani nantang. Yang bisa tunjukkan satu saja dalil yang memerintahkan mendirikan khilafah dalam Quran hadis, saya kasih hadiah, kata beliau, plus saya mundur dari Menko Polhukam. Udah 2 tahun lebih ini, Pak, tantangan beliau, nggak ada yang berani nunjukin. Loh, kok ngapa kita mengkampanyekan khilafah seakan-akan itu kewajiban? Saya ngobrol sama Khilafatul Muslimin, hebat, Pak, di Lampung ada Khilafatul Muslimin, punya khalifah namanya Abdul Qadir Hasan Baraja, iparnya Abu Bakar Ba'asir. Indonesia ini lengkap, nabi palsu ada, malaikat Jibril palsu ada, Raja Sunda Empire palsu ada, kan gitu ya, Pak. Imam Mahdi palsu ada, khalifah palsu ada, Lampung tempatnya, Pak. Allahu Akbar. Kok ngapa mereka begitu? Oh, mereka paling panas pala kupingnya, Pak, kalau tak ceramahin begini, paling panas. Nggak bisa nunjukin. HTI tunjukin. Saya pernah dialog dari pagi sampai sore, ayo tunjukin itu saja. Nanti saya yang menjadi pendakwah HTI nomor 1 kalau bisa menunjukkannya. Nggak bisa nunjukin. Jadi jangan mau kita dikibuli.